Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang kepada peserta forum Kamisan Daring seri ketujuh pada malam hari ini. Kirim doa semoga kita dalam keadaan sehat, lahir dan batin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya kita bisa bersama-sama dalam Zoom webinar beda buku pada malam hari ini dengan tema konsep moral dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya atas nama Mari kita saya dengan host atas nama Hermes dan tentunya akan ada moderator kita yang akan membantu kita dalam acara nanti yaitu Mbak Citra. Namun sebelum itu, marilah kita hening dan kita satu dalam doa yang akan dibawakan oleh saudara kita Mas Pian dalam doa Marapu yang nantinya saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Kepada saudara Mas Pian, silakan. Oke, mari kita berdoa. Izinkan saya membawa kita dalam doa dalam menurut kepercayaan Marapu. Berdoa mulai. Malam urungu umbu Marapu, payepi wanggo ngaru pau wanggo lima. Patara kumu matam pahingin kahilum. Nahu nyuma iya ana umbu kumu piaka manya kamalur walau manya ka matanji. Jaka bakung kuma, jaka baku makul lumung li ajar lah kuala. Buri kingga katiru katara kaminak mangganam manjakungga lima maringu kingga eti. Ambon ningu kima pa amalat latalia ringu maparat dua halaku wangu wa maya paturu kung limu mapa parapang pia kamu lahupu amal lahupu ina nama bakulu wa matan balaru kahilum datu ana hepelung kajangga hawulu jilu kawana wana puhu dede bakulu eti dede malaruka hema yana linggu hupuan. Berdoa selesai. Hermes masih. Apa kedengaran? Sudah. Ibu dari segala ibu, Bapak dari segala bapak, kumpul kumpul himpunlah kami. Satukan kami seperti ikatan wijen hitam. Kumpulkan kami seperti ikatan kacang merah, agar tetap bersatu walau beragam seperti pohon, pohon di hutan. Agar kami tetap utuh walaupun beraneka agar kami selalu bersatu beragam seperti pohon di hutan, agar kami tetap utuh walaupun beraneka seperti rerumputan di padang, agar kami selalu bermusyawarah untuk mufakat, agar kami bersama memikul pangkal yang berat, agar kami bersatu menjinjing ujung yang ringan, agar kami mendukung kedudukan yang lemah, agar kami menopang lutut yang goyah, agar kami pakai kuda tunggang yang satu, agar kami gunakan perahu tumpangan yang sama, agar hanya satu jalan tak bercabang, agar hanya satu pintu tak terbuka, agar tak terbongkar pagar batu yang melingkar, agar tak tumbang pohon
waru yang mengelilingi kami. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum saya akan menyerahkan kepada moderator untuk memandu kita dalam Zoom pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib Zoom pada malam hari ini. Yang pertama, setiap peserta wajib mengisi link daftar hadir. Kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang ketiga, mikrofon dapat diaktifkan kembali oleh peserta ketika sesi tanya jawab berlangsung. Berlaku khusus bagi yang ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan. Yang keempat, pada sesi diskusi peserta dapat bertanya dengan raise hand terlebih dahulu dan atau menulis pertanyaan pada kolom chat. Yang kelima, mengaktifkan kamera on cam bagi penanya atau ingin memberi tanggapan jika memungkinkan, serta wajib menyebutkan nama, asal, dan instansi. Yang keenam, peserta dengan sengaja tidak mematuhi tata tertib maka akan dikeluarkan dari room webinar. Terima kasih. Sekian dari tata tertib yang saya bacakan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator untuk memandu kita dalamnya acara. Kepada Saudara Citra, silakan. Terima kasih banyak kepada MC Saudara Memek yang telah membuka acara ini dengan baik. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua, dan para webinar yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Citra Masaulina Butar-Butar yang malam ini akan memadu jalannya webinar dengan tema yang sangat menarik, yaitu konsep moral menurut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, studi kasus perjudian, judi online, dan sambung ayam. Sebagai informasi, buku ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan dengan Bapak Dr. Insinyur Henry Henandi, STMT, sebagai dosen pengampu. Di tengah modernisasi digital, perjudian, khususnya judi online, telah menjadi ujian moral dan spiritual yang signifikan bagi bangsa kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Malam ini, kita akan secara khusus mengupas bagaimana moralitas dalam sudut pandang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memandang praktik perjudian. Kita akan menelah nilai-nilai luhur yang telah menjadi pandangan ini. Mengapa perjudian secara inherent dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip spiritual, serta dampaknya terhadap individu dan tantangan masyarakat dari perspektif moral. Untuk itu, kita telah hadir dua narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Saudara Octavianus Landuhal dan Saudari Rosana Putri Pertiwi yang akan berbagi sudut pandang filosofis, etis, dan praktis dari tema besar yang kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Saudara Octavianus dan Saudari Rosana, waktu dan tempat dipersilahkan. Kan saya mulai dengan yang pertama, kami akan membahas tentang konsep moral dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Next, Bu. Di sini ada profil kami penulis. Yang pertama ada Rosana Putri Pertiwi, dan yang kedua ada saya sendiri, Octavianus Landuhau, dan yang ketiga ada Citra Marsolina, dan yang keempat dan terakhir ada Memek. Next, Bu. Next lagi, Bu. Oke, di sini saya akan
menyampaikan pembahasan-pembahasan apa saja yang kami akan bahas dalam webinar pada malam hari ini, yaitu ada pengertian secara umum, yang kedua ada pengertian moral menurut organisasi dan paguyuban kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami ada empat organisasi. Yang pertama dari saya, Marapu, yang kedua dari Mapurondo, Saudara Hermes, dan yang Parmalim ada Citra Marsolinas, dan yang keempat ada aliran kebatinan perjalanan, yaitu Rosana Putri Pertiwi. Yang ketiga, kita akan membahas pengertian moral menurut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang studi kasus yang melawan konsep moral. Ada judi, di sini kami mengambil dua studi kasus, yaitu judi online dan sabung ayam. Dan yang kelima, ada pandangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melihat Oke, di sini ada pembahasan yang pertama, yaitu konsep moral menurut uh, menur, moral menurut umum secara umum. Di sini ada pengertian moral secara etimologis, ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada pengertian moral menurut para ahli. Secara etimologis, istilah moral berasal dari bahasa Latin atau Latin mores yang bersifat adat istiadat, kebiasaan, atau cara hidup. Kata ini memiliki sejumlah padanan seperti mas, mores, hingga maner yang morals dalam bahasa Inggris. Berdasarkan asal katanya, dapat dipahami bahwa moral berkaitan erat dengan kebiasaan dan tata laku yang terbentuk dan dijalani oleh manusia sendiri. Sedangkan ada pengertian moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral didefinisikan sebagai ajaran tentang baik dan buruk dan yang diterima secara umum berkaitan dengan perbuatan, sikap, dan kewajiban. Dan yang terakhir ada moral menurut pandangan para ahli. Di sini kami mengambil 4 orang ahli, yaitu yang pertama ada Widja Awe pada tahun 1985. Ia mengatakan moral adalah ajaran mengenai baik dan buruk yang tercermin dalam perbuatan serta kelakuan manusia. Yang kedua ada Baron dan kawan-kawannya pada tahun 1980. Beliau mendefinisikan moral sebagai hal-hal yang berkaitan dengan larangan dan tindakan serta penilaian terhadap sesuatu sebagai benar atau salah. Dan yang ketiga ada Imam Soekardi pada tahun 1997. Beliau mendefinisikan bahwa moral merupakan karakter yang dicirikan sebagai sesuatu yang baik dibentuk melalui nilai-nilai yang diterapkan bersama. Dan yang terakhir ada Russell Swanborn pada tahun 1999 sampai 2000. Beliau mendefinisikan bahwa moral adalah pernyataan dari gagasan, ide, atau pikiran yang berkaitan dengan dorongan dalam diri individu. Next, Bu. Masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu moral menurut pandangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita akan menyelami secara dalam pengertian moral menurut kepercayaan Marapu, Mapurondo, Parmalim, dan aliran kebatinan perjalanan. Moral menurut kepercayaan Marapu, konsep moral dalam kepercayaan Marapu dikenal dengan istilah lipatebi lipayenu, yang mengandung makna pentingnya memiliki sikap saling menghargai dan rasa takut. Rasa takut dalam hal ini memiliki sikap taat dan patuh kepada aturan atau larangan yang dianjurkan. Pengertian moral dari kepercayaan Mapurondo, dalam
Kerangka pemikir masyarakat Mapurondo, moralitas dirumuskan dalam konsep kedua mapia, yang berarti harfiah berarti yang secara harfiah berarti perbuatan atau tindakan yang mencerminkan perilaku etis seseorang dalam menjalani kehidupan. Ada pengertian moral menurut kepercayaan Parmalim. Moral dalam ajaran Parmalim berfokus pada nilai-nilai kesopanan santunan, kejujuran, ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta penghormatan terhadap leluhur. Dan yang terakhir ada dari kepercayaan aliran kebertinan perjalanan, moral dimaknai sebagai prinsip dasar yang menuntut manusia untuk bertindak secara baik dan benar, baik dalam konteks personal maupun sosial. Moralitas tidak hanya dimaknai sebagai seperangkat aturan perilaku yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai cerminan dari kualitas kesadaran individu dalam menjalani kehidupan yang selaras antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Dari penjelasan yang kita baca dan simak tadi, kita melihat bahwa konsep moral tidak hanya bersifat universal, tetapi juga memiliki ragam interpretatif yang kaya dan kontekstual, sesuai dengan kepercayaan masing-masing masyarakat dan atau paguyuban. Dari moral menurut kepercayaan Marapu, moral dikaitkan dengan istilah lipatembi dan lipayenu. Itu saling menghargai dan rasa takut kepada aturan dan larangan yang dianjurkan dari leluhur atau Tuhan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa dalam Marapu moralitas bersifat kolektif sekaligus individual, di mana perilaku etis adalah hasil dari penghormatan terhadap norma sosial dan religius, sekaligus pengakuan atas kekuatan ilahi. Dari moral dalam kepercayaan Mapurondo, di sini menekankan bahwa tindakan yang mencerminkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ini menggarisbawahi bahwa moral tidak hanya teori, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Dengan demikian, kejujuran dan integritas menjadi inti dan moralitas. Moral dari kepercayaan Parmalim, penekanan pada kesopan santunan, kejujuran dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi pengingat pentingnya menjaga harmoni sosial dan hubungan yang saling menghormati antar generasi. Sedangkan moral dari aliran kebatinan perjalanan, moral bukan hanya aturan normatif, tetapi cerminan kualitas kesadaran yang menyatukan pikiran, ucapan, dan tindakan. Ini merefleksikan pandangan filosofis yang menekankan keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. Next, Bu. Di sini ada beberapa konsep moral dalam ajaran Marapu. Di sini ada 5 penerapan, yaitu penerapan moral yang berhubungan dengan diri sendiri, moral yang berhubungan dengan Marapu, moral yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan moral yang berhubungan dengan alam, dan yang terakhir ada moral yang berhubungan dengan sesama. Moral yang berhubungan dengan diri sendiri dalam kepercayaan Marapu diistilahkan dengan nahorimu bohanga nyana wikim, dan yang kedua moral terhadap Marapu, nahorimu bohanga nyana Marapu, dan yang ketiga moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nahorim bohanga nyana padikang nama Gitau, dan yang keempat nahorim bohanganya nawang tanah.
Dan yang kelima, nahorim buhanganya na ang patau atau sesama. Next, Bu. Konsep moral dalam ajaran Mapurondo. Di sini ada 6, ada pakai doam lako kale dan pakai doam lako debata tome tampa, pakai doam lako sola, pakai doam lako lino, pakai doam lako upatau, pakai doam lako negara. Nah, di sini ada istilah mahimpak ana mahimanan, masajam ana kamase. Mahimpak ana mahimanan memiliki arti yang diumpamakan ketika menunjukkan menumbuk padi dan ada sebutir gabah yang terjatuh, gabah tersebut tetap dipungut. Ini menunjukkan penghargaan terhadap setiap bulir atau sekecil apapun. Bahkan jika seseorang menemukan hewan peliharaan orang lain seperti sapi yang terlilit atau tidak bisa bergerak karena terlilit talinya di situ, ke atas lagi, Bu. Ke atas lagi, Bu. Di sini ada konsep moral dalam ajaran Parmali. Yang pertama, ingkon malim parhundolon, malim purmanganon, malim pamerengon, malim penghatayon, malim perdalanan. Di sini ada istilah unang Holland diri ni sinar Srihon yang naringkot di dongan dan pinaroh hehon, yang artinya jangan hanya mementingkan diri sendiri sementara kepentingan orang lain. Ini menunjukkan sikap peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir ada konsep moral dalam ajaran aliran kebatinan perjalanan. Nah, di sini ada moral kayak diri pribadi, moral kayak Gusti rumah suci, moral kayak sesama, yaitu ada manusia kesatuan, Tuhan, jeung alam. Moral kayak bangsa, jeung moral dalam aliran kebatinan perjalanan itu memiliki disilakan memandang diri batu cing secara diri pribadi, yang artinya memperlakukan orang lain selayaknya kita memperlakukan diri sendiri. Next, Bu. Jadi dapat disimpulkan bahwa moral itu adalah pemahaman akan apa yang dianggap baik, benar, sesuai dengan nilai-nilai luhur. Yang kedua, mencakup tanggung jawab untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam setiap interaksi sehari-hari. Yang ketiga, tidak hanya mencakup hubungan dengan diri sendiri dan sesama, tetapi juga dengan lingkungan sekitar, serta dimensi spiritual yang terkait
dengan rasa bersalah dan perasaan berdosa sebagai bentuk refleksi dan pertanggungjawaban. Yang keempat, tercermin dalam setiap keputusan individu yang diambil berdasarkan nilai-nilai tersebut sebagai wujud tanggung jawab dalam menjalani kehidupan yang selaras. Udah, Bu. Sekian dari pemaparan materi kami dari saya dan akan dilanjutkan rekan saya yaitu Saudara Rosana Putri Pertiwi. Kepada Saudara Rosa, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Octavianus Landuhal. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, melanjutkan diskusi kita sebelumnya. Pada sesi kali ini kita akan fokus pada tantangan nyata yang dihadapi masyarakat dalam menjaga moralitas di tengah arus modernisasi. Salah satu tantangan besar yang seringkali terabaikan adalah praktik perjudian, baik perjudian modern seperti judi online hingga perjudian tradisional seperti sabung ayam. Dan di sini kita akan masuk pada materi kita yang pertama, yakni mengenai judi online. Nah, secara istilah, judi online ini terdiri dari dua kata, yaitu judi dan online. Menurut KUHP pasal 303 ayat 3, perjudian adalah suatu permainan yang hasilnya bergantung pada keberuntungan, meskipun terkadang melibatkan unsur keterampilan atau keputusan pihak ketiga. Sedangkan online di sini merujuk pada aktivitas yang dilakukan secara daring menggunakan koneksi internet melalui media elektronik. Jadi, judi online dapat diartikan sebagai bentuk permainan taruhan yang diselenggarakan secara digital, umumnya melalui situs, aplikasi, atau platform-platform khusus. Oke, selanjutnya, Ibu. Dan di sini kami juga sudah mencantumkan beberapa faktor yang turut berperan dalam peningkatan penyebaran judi online di masa kini. Dan yang pertama tentunya kemudahan akses dan teknologi. Salah satu faktor utama yang membuat judi online begitu merajalela adalah kemudahan aksesnya. Dulu perjudian memerlukan kehadiran fisik di tempat-tempat tertentu, seperti contohnya kasino, tetapi kini siapapun, kapanpun, dan dimanapun dapat berjudi hanya dengan bermodalkan ponsel pintar serta koneksi internet. Selain itu, platform judi online juga dirancang dengan sangat canggih dan sengaja dibuat untuk memikat pengguna. Nah, salah satu strategi utamanya adalah penerapan prinsip gamifikasi, yakni penggunaan elemen-elemen games ke dalam konteks non-games. Nah, fitur-fitur seperti sistem poin, tingkatan level, bonus harian, jackpot instan, serta notifikasi yang muncul terus-menerus, ini dimanfaatkan untuk membangun rasa keterlibatan yang tinggi. Selain itu, pemilihan warna-warna yang cerah dan mencolok pun digunakan agar tampilan platform terasa lebih menarik dan merangsang secara visual, sehingga pengguna terdorong untuk terus bermain. Nah, di balik semua itu, terdapat pula faktor psikologis dan sosial ekonomi, dikarenakan perilaku berjudi ini kerap dipengaruhi juga oleh tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, atau sebagai bentuk hiburan semata. Juga dalam situasi sosial ekonomi seperti kemiskinan, judi ini sering dipandang sebagai jalan pintas untuk memperbaiki nasib. Maka perpaduan antara beban mental dan keterbatasan ekonomi ini pada akhirnya menciptakan kondisi yang rentan, di mana individu lebih mudah tergoda oleh iming-iming kemenangan besar yang sebenarnya semu. Nah, mungkin pertanyaannya, lantas dampak apa saja yang akan terjadi apabila seorang individu ini malah memutuskan untuk terjerumus ke dalam perjudian online? Yang pertama, tentunya ada dampak terhadap individu. Nah, dari segi psikologis dan neurologis, judi online ini menstimulasi otak dengan sistem hadiah acak yang memicu pelepasan dopamin yang menyebabkan euforia sesaat. Dan mekanisme ini adalah mekanisme yang sama dengan penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba karena dapat menciptakan efek ketergantungan yang kuat. Selain itu, secara finansial, judi online tentunya memiliki dampak yang sangat jelas. Para pelaku bisa saja kehilangan seluruh aset berharga mereka, bahkan hingga terjerat pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi yang tentunya malah memperburuk kondisi perekonomian. Dan selain itu,
kesehatan mental pelaku juga sangat dapat terpengaruh. Tekanan kekalahan yang terus-menerus, rasa bersalah, dan konflik internal ini dapat memicu stres, kecemasan berlebih, depresi berat, bahkan dapat mendorong pemikiran untuk mengakhiri hidup dan perilaku agresif juga kriminal lainnya. Dan yang terakhir, di sini ada isolasi sosial di mana pelaku menjadi cenderung menarik diri dari pergaulan karena malu dan takut menghadapi konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan. Dan ini juga menyebabkan keterasingan sosial, juga pengabaian kewajiban pribadi, baik itu pendidikan, pekerjaan, ataupun keluarga. Selain itu, kejahatan judi online juga seringkali menjadi pemicu keretakan emosional di dalam keluarga, serta menimbulkan konflik yang berkepanjangan sehingga berujung pada perceraian. Tak jarang seluruh aset keluarga ikut lenyap, yang mana hal tersebut memperburuk kondisi ekonomi dan menambah beban psikologis anggota keluarga yang lain. Dan secara lebih luas di tingkat masyarakat, judi online ini mengguncang kesadaran kolektif, menciptakan keresahan, ketakutan, dan ketidakpercayaan antar sesama. Ini jelas mengganggu keharmonisan sosial karena mendorong terbentuknya individualisme dan melemahkan partisipasi individu dalam komunitas. Dan itu sekilas mengenai materi perjudian kita yang pertama, yakni judi online. Dan selanjutnya kita akan masuk pada materi kedua, yakni mengenai sabung ayam. Secara sederhana, sabung ayam adalah praktik mengadu dua ayam jago yang telah dipasangi pisau taji di kakinya sebagai alat untuk melukai atau membunuh lawan. Dan tentunya di balik pertarungan ini ada taruhan uang atau barang berharga yang menjadi inti dari perjudian. Tetapi menariknya di beberapa kebudayaan seperti di Bali, sabung ayam ini memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks. Di sana sabung ayam dikenal sebagai tajen. Awalnya, tajian bukanlah sekedar ajang taruhan, melainkan bagian integral dari ritual keagamaan agama Hindu, yaitu tabuhrah, yang merupakan bagian dari upacara Bhutayadna. Nah, dalam upacara tabuhrah, darah ayam yang menetes ke tanah ini dianggap sebagai persembahan korban suci atau caru untuk para buta kala yang bertujuan untuk menetralkan energi negatif yang ada di alam semesta. Namun, seiring waktu, praktik suci ini mengalami pergeseran makna. Tajian yang awalnya bersifat ritual kini seringkali juga dilakukan sebagai ajang hiburan semata yang murni berorientasi pada perjudian. Dan di sini kita juga bisa memahami fenomena ini melalui lensa seorang antropolog kenamaan asal Amerika Serikat, Clifford Gates, dalam esainya yang berjudul Deep Lake, Notes on the Balinese Cockfight di tahun 1972, beliau berpendapat bahwa ayam jantan itu sendiri menjadi representasi dari ego dan harga diri pemiliknya. Karena saat ayam bertarung, sesungguhnya harga diri pemiliknya juga sedang dipertaruhkan. Namun terlepas dari makna budaya yang dalam ini, kita tidak boleh melupakan satu aspek penting, yakni judi hewan ini seringkali terkait erat dengan isu penyiksaan serta kekerasan terhadap hewan. Penggunaan taji tajam yang dapat menyebabkan luka bahkan kematian pada ayam adalah sebuah realitas yang perlu kita hadapi dari sudut pandang etika dan moral. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor pendorong sabung ayam mengapa hingga saat ini sabung ayam itu masih banyak digemari. Dan yang pertama adalah tradisi juga ritual budaya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa sabung ayam ini tidak pernah lepas dari konteks tradisi atau ritual andal. Dan hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sabung ayam ini masih eksis di tengah kalangan masyarakat. Selain itu, bagi banyak pihak, sabung ayam juga menjadi sumber hiburan yang memicu adrenalin, ketegangan, dan euforia saat ayam jagoan bertarung dan menang. Ini menjadi daya tarik tersendiri, mirip dengan sensasi yang dicari dalam bentuk perjudian lainnya. Selanjutnya ada status sosial dan prestis. Sebagaimana dianalisa oleh Clifford Gates, sabung ayam juga merupakan arena di mana status sosial dan prestis ini dipertaruhkan. Kemenangan dalam sabung ayam dapat meningkatkan gengsi dan kehormatan pemilik ayam di komunitasnya. Dan tentu saja faktor ekonomi atau harapan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari taruhan juga menjadi pendorong yang kuat, terutama bagi mereka yang melihatnya sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang.
Namun, terlepas dari faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas, nyatanya ada pula dampak yang harus dihadapi pelaku perjudian sabung ayam. Dan yang pertama, di sini ada kekejaman dan penyiksaan terhadap hewan, seperti yang sudah disinggung beberapa kali di pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, ada dampak sosial dan kriminalitas. Sama seperti judi online, sabung ayam juga dapat menyebabkan dampak sosial negatif seperti konflik antar individu atau kelompok karena perselisihan taruhan, serta dapat menjadi pintu masuk bagi kegiatan kriminal lainnya seperti premanisme atau konsumsi minuman keras. Selanjutnya, ada degradasi nilai budaya. Meskipun memiliki akar budaya, pergeseran fokus dari ritual ke murni perjudian ini dapat menyebabkan degradasi nilai-nilai budaya asli dan tradisi yang seharusnya sakral ini menjadi tercemar oleh motif keuntungan semata. Hal ini tentunya telah menghilangkan esensi spiritual dari sabun ayam itu sendiri. Selanjutnya, Ibu. Setelah kita memahami dampak-dampak destruktif dari perjudian baik online maupun sabun ayam, kini kita kembali pada pembahasan kita yakni bagaimana pandangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melihat fenomena ini. Nah, perlu diketahui, bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup bukanlah sekedar rentetan peristiwa. Ia adalah perjalanan spiritual yang panjang, sebuah anugerah yang datang bersamaan dengan tanggung jawab yang besar. Dan tanggung jawab ini tidak terbatas pada diri sendiri, melainkan meluas hingga mencakup sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh alam semesta. Selain itu, dalam sudut pandang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, aktivitas spiritual di sini tidak hanya dimaknai sebagai ritual formal yang dilakukan individu, lebih dari itu, ia adalah proses kesadaran yang berkelanjutan, melibatkan perenungan, penghayatan, dan pencarian makna atau tujuan hidup secara substansial. Maka dari pemahaman inilah tanggung jawab terhadap diri sendiri menjadi kunci utama karena setiap tindakan dan pilihan hidup kita itu berawal dari kesadaran tersebut. Nah, dengan pemahaman tersebut, kita dapat melihat dengan gamblang mengapa perjudian baik dalam bentuk tradisional maupun modern ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan moral yang serius. Praktik judi secara fundamental menjauhkan manusia dari tanggung jawab utamanya, yaitu bekerja dan berusaha secara jujur untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, dalam perjudian, nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab dan kerja keras ini kerap kali diabaikan. Manusia cenderung menyerahkan nasibnya pada spekulasi dan keberuntungan semu alih-alih mengupayakan hasil tersebut melalui usaha yang nyata. Dan sikap semacam ini jelas bertentangan langsung dengan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membentuk jalan hidupnya sendiri melalui tindakan nyata, keuletan, dan kerja keras sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi. Dan selanjutnya, Ibu. Baik, dan di sini kita sudah sampai pada akhir pembahasan kita. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa moral bukan sekedar aturan sosial, melainkan cerminan dari hubungan spiritual yang mendalam antara manusia, Tuhan, sesama, dan alam semesta. Nilai-nilai ini yang diwariskan dari para leluhur dan dijalani dalam kehidupan para penghayat, menjadi kompas etis dalam menghadapi tantangan hidup. Melalui pengalaman moral yang konsisten, kita tidak hanya menjaga harmoni dengan lingkungan dan sesama, tetapi juga menumbuhkan kepribadian yang berakar pada rasa syukur dan penghormatan terhadap Sang Pencipta. Dan semoga kita semua mampu terus merawat dan mewariskan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai pengertian moral serta studi kasus perjudian. Untuk itu, forum akan kami kembalikan kepada Mbak Citra Marshaulina selaku moderator kita pada malam hari ini. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih kepada Saudara Octavianus dan Saudari Rosana atas pemaparan yang sangat informatif dan membuka wawasan kita mengenai moral. Apa yang tadi disampaikan bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga mengajak kita untuk melihat kembali bahwa moral dalam sudut pandang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan hanya tercermin dari praktik ibadah seorang individu, melainkan terwujudnya dalam setiap laku, baik dalam tekad, perkataan, maupun perbuatan menjalani dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak hanya itu, kita juga diajak menyadari bahwa praktik perjudian, baik yang bersifat konvensional maupun digital seperti judi online, tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga merusak karakter serta meretakkan hubungan sosial dalam masyarakat. Banyak hal penting dari pemaparan tadi yang patut kita renungkan bersama, dan semoga dapat menjadi pengingat sekaligus refleksi bagi kita semua. Selanjutnya, untuk memperkaya diskusi kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan tanggapan dan pandangan dari penanggap kita yang terhormat, Ibu Rafika Syahrina dari UIN Audin Makassar. Kepada Ibu Rafika, kami sediakan waktu selama 15 menit untuk menyampaikan tanggapan. Baik, terima kasih ya Citra sebagai moderator dan dua pemateri tadi. Ada beberapa poin saja yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Yang pertama itu saya mengucapkan terima kasih banget untuk teman-teman para penghayat aliran kepercayaan karena materi yang disampaikan tadi khususnya tentang moral dari masing-masing Marapu, Rondo dan lain-lain itu apa ya bisa dikatakan tuh mind blowing. Gen of Chem ya soalnya kayaknya sinyalnya lagi nggak mendukung. Khususnya ketika kita berbicara tentang moral itu tuh bukan cuma tentang diri kita ya, tapi bagaimana hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan alam semesta itu yang paling penting, dengan alam juga. Jadi kadang ini luput di di saat orang-orang berbicara tentang hubungan dengan manusia lain, kadang mereka lupa hubungan dengan alam. Kemudian poin yang kedua, tadi sudah disebutkan, dipaparkan tentang moral secara spesifik ya dari masing-masing kepercayaan, aliran. Nah, saya ingin mundur sedikit ke belakang ketika kita berbicara tentang moral secara umum. Saya sebenarnya ada hal yang ingin dipertanyakan. Nah, apakah moral itu yang lahir dari misalnya tradisi ataupun agama dapat dilepaskan dari konsensus bersama? Ataukah moral itu harus merupakan kesepakatan dan konsensus masyarakat? Misalnya, em, ada orang yang tahu bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik, misalnya. Tapi meskipun dia tahu, dia tetap melakukannya karena mungkin tidak ada yang melihat. Nah, eh, untuk hal itu, jika orang-orang menganggap bahwa mencuri itu salah, tapi dia tetap melakukannya, apakah ketika orang-orang tidak menganggap mencuri itu salah dan dia melakukannya, itu dapat dikatakan bahwa moral itu bisa lepas dari konsensus? Nah, itu nanti coba kita bicarakan. Saya masih punya banyak waktu ya. Saya ingin cerita sedikit tentang Marina Abramovic. Jadi dia itu adalah performance artist dan salah satu karyanya adalah Rhythm Zero, yaitu eh, sebuah performance yang juga sekaligus eksperimen di mana dia duduk diam selama 6 jam dan memperbolehkan setiap orang yang hadir di acaranya itu untuk melakukan apa saja kepadanya. Nah, yang mencengangkan adalah meski pada jam-jam pertama itu orang-orang hanya iseng, misalnya mengangkat tangannya ataupun eh, menyentuh tubuhnya, tapi di pertengahan hingga akhir 6 jam tersebut, orang-orang itu mulai menunjukkan tanda kutip keberingasannya ya. Jadi orang-orang mulai kayak menyileti lehernya, dan bahkan pada akhirnya eh, ada yang menodongkan pistol ke kepalanya. Nah, jadi itu kan sebenarnya patut dipertanyakan. Orang-orang tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah, tetapi ketika mereka diberikan kesempatan, diberikan permission untuk melakukan itu, mereka melakukannya. Padahal em, jika kita berbicara tentang moral, meskipun diizinkan, itu adalah tindakan yang tidak benar, misalnya seperti itu. Nah, jadi mengapa kira-kira orang-orang mau dengan beraninya menunjukkan perbuatannya itu, padahal banyak orang yang melihat, meskipun diberi permission gitu ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir, kita bicara tentang judi online dan sabung ayam.
Oke, judi online itu menurut saya salah satunya juga dari beberapa faktor tadi yang disebutkan. Itu karena orang-orang zaman sekarang suka yang instan ya. Bayangkan kalau kita diiming-imingi mendapatkan uang secara instan, pasti banyak yang tergoda gitu. Dan untuk sabung ayam sendiri, hmm, awalnya itu kan sebuah ini ya, bagian dari tradisi, di mana mungkin dulunya orang tidak memasukkan perjudian di dalamnya. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara tentang sabung ayam, ada salah satu profesor yang berpendapat bahwa moral itu juga erat kaitannya dengan pendidikan. Nah, jadi kalau kita sambungkan dengan sabung ayam, biasanya atau kebanyakan itu dilakukan oleh orang-orang yang di desa ya. Kalau menurut eh, pengamatan saya ngelihatnya gitu. Jadi lebih banyak dilakukan oleh orang-orang di desa yang eh, tingkat kesadaran atau tingkat pendidikannya itu tidak setinggi mungkin orang-orang di kota, sehingga ketika kita bicara tentang moral, kasihan kepada hewannya, mereka tuh mungkin saja nggak nyampe ke situ. Jadi yang mereka pikirkan cuma kepuasan pribadinya, simbol untuk menunjukkan keberanian atau kejantanannya dia melalui sabung ayam dan ketika dia menang khususnya. Tapi mereka tidak sampai berpikir bahwa apakah yang saya lakukan ini termasuk eh, moral baik gitu. Padahal kan kita mungkin sadar ya bahwa itu juga bentuk kekerasan terhadap hewan. Tapi seperti yang dikatakan oleh Profesor siapa ya? Saya lupa namanya. Profesor ini, Ayala Francisco. Jadi dia mengartikan penilaian etik dan moral itu tergantung pada pendidikan. Nah, jadi mungkin itu salah satu penyebabnya juga ya. Kenapa mungkin kurang kesadaran bagi orang-orang yang masih melakukan em, praktik sabung ayam itu tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu em, adalah bentuk kekerasan terhadap hewan. Nah, jadi itu aja sih yang pengen saya tanggapin. Jadi nanti silahkan kita diskusi sama-sama ya, teman-teman. Terima kasih. Eh, Bu, terima kasih banyak kepada Ibu Rafika Syena atas tanggapan dan pandangan yang sangat berarti. Tambahan dari Ibu Rafika semakin memperkaya perspektif kita tentang pentingnya amal dalam kehidupan sekaligus menjelaskan dampak negatif dari praktik perjudian. Nah, hadirin sekalian, inilah momen yang paling kita nantikan bersama. Sekarang saatnya kita menyelami lebih dalam topik yang luar biasa ini melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Ini kesempatan emas bagi kita semua untuk tidak hanya mendengarkan, tapi juga ikut ambil bagian aktif. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang ingin bertanya, jangan ragu untuk menggunakan fitur raise hand, angkat tangan virtual Anda. Kami akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Atau jika Anda merasa lebih nyaman pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat. Kami akan dengan senang hati membantu membaca setiap pertanyaan yang masuk. Ya, Bang Franky, dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Bagaimana yang sudah liburan? Nyaman kah? Halo Arifian, bagaimana di Sumba? Aman? Aman bang, aman. Oke. Oke, terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Franky, saya mahasiswa PKTTME, sekarang sudah semester 6. Nah, saya dari Marapu juga. Kebetulan kemarin di semester 2 juga saya mendapat tugas dari Pak Andi, yaitu membuat buku yang berkaitan dengan moral juga. Nah, ini saya ingin bertanya di adik-adik
menurut pemahaman adik-adik aja sih, apa indikator sehingga kita bisa mengatakan bahwa orang itu bermoral. Apa indikatornya dari moral itu sendiri? Itu aja sih pertanyaannya, simpel. Terima kasih. Maaf, Mas Franky boleh diulang? Bagaimana? Apakah pertanyaannya kurang jelas? Halo. Oke, mungkin izin menjawab untuk pertanyaan dari Bang Franky mengenai apa sih indikator seseorang itu bisa dikatakan sebagai orang yang bermoral, mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Eh, jadi apa ya? Menurut saya orang yang bermoral itu adalah orang yang dapat istilahnya menerapkan nilai-nilai moral itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi si nilai itu bukan sebuah klaim yang eh, intinya yang seperti bahwa saya baik, bahwa saya bermoral, tapi hal tersebut itu tercermin melalui tindakan. Jadi bukan hanya ucapan, tetapi tindakan dan perbuatannya juga itu berdasarkan pada nilai-nilai moral yang berlaku. Kurang lebih seperti itu, Bang Tony. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Mungkin dari Mas Fian. Silahkan Kak Ernest. Mas Fian ada tambahan? Cukup. Lanjut ke Eh, pertanyaan berikut. Teman-teman mungkin bisa merespon juga tadi pertanyaannya Mbak Vika. Oh iya Ibu, kebetulan tadi sinyalnya itu agak putus-putus, jadi Ibu Vika bisa diulang lagi pertanyaannya. Oke, baik. Sebenarnya pertanyaan saya tuh agak nyambung sama pertanyaannya Hadi nih di kolom komentar. Kan tadi ini berbicara tentang ini ya, apakah moralitas bersifat absolut? Tapi yang ingin saya tanyakan tadi itu, apakah moralitas itu, kan tadi kalau tidak salah di materi itu dipaparkan bahwa eh, moral moral itu yang berhubungan dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama ataupun dengan alam. Nah, yang menentukan selain daripada norma agama misalnya atau norma kepercayaan yang bersumber dari mungkin agama kita, kepercayaan kita bahwa hal ini baik atau buruk, apakah eh, norma moral itu
harus merupakan konsensus atau persetujuan oleh seluruh masyarakat di suatu daerah gitu. Ataukah moral itu dapat berdiri tanpa ada konsensus sama sekali gitu. Jadi tanpa orang menyetujuinya pun, tanpa orang berdiskusi tentang suatu hal, orang-orang tuh secara naturally sadar bahwa oh inilah yang benar, inilah yang eh, salah, misalnya seperti itu. Baik, mungkin dari saya sedikit, Ibu Rafika. Menurut saya, kalau moral ini, kalau menurut saya ini moral, moral ini kan bagi saya mungkin tidak relatif ya, yang sifatnya atau keadaan yang tidak mutlak, dan moral ini bagi saya tergantung bagaimana kita menerapkannya dan bagaimana orang menganggap itu sebagai bagian dari moral saya sendiri. Mungkin seperti itu sedikit. Oke, Apa terima ada kasih ya. tambahan dari Mas? Oke, terima kasih. Saya senang dengar jawabannya, Hermes. Ya, terima kasih Bu. Eh, saya izin boleh ini nggak mencoba menjawab pertanyaannya Hadi. Saya tadi bilang kan agak berhubungan sedikit. Bagaimana moderator boleh nggak? Boleh, Bu, baik. Boleh-boleh aja, Bu. Oke. Oh, iya. Jadi gini, pertanyaannya kan apakah itu absolut bersumber dari wahyu atau relatif ya sesuai interpretasi manusia dan konteks zaman. Nah, saya sendiri sih pribadi saya ingin menjawab bahwa eh, itu tuh moral itu relatif sesuai interpretasi manusia dan konteks zaman. Jadi saya ingin memberikan contoh eh, apa ya? Hanya satu ini sih yang baru terpikirkan di otak saya. Saya ingin memberikan contoh dari agama Zoroaster. Nah, jadi di agama Zoroaster itu kan salah satu ajarannya adalah tentang eh, penguburan orang yang sudah meninggal ya. Jadi dulu di agama Zoroaster, ketika ada orang yang meninggal itu, maka mayat dari orang tersebut akan disimpan atau ditaruh di atas bangunan yang tinggi. Jadi eh, tanpa mengenakan apapun, mayat itu ditaruh di atas menara lah, ceritanya menara. Dan kemudian dalam beberapa hari dibiarkan begitu saja agar burung-burung yang ada di atas itu, yang terbang itu dapat apa ya, memakan jasad tersebut. Nah, jadi itu adalah bagian dari kepercayaan ya, termasuk ritual kematian di agama Zoroaster. Nah, tapi itu kan dilaksanakan dulu hingga ketika memasuki zaman modern, akhirnya ritual tersebut tuh dilarang karena dianggap tidak manusiawi dan dianggap dapat memberi dampak negatif kepada kesehatan manusia secara umum. Nah, jadi eh, bagi saya contoh yang tadi itu sesuai dengan klaim ya, kita katakan klaim lah misalnya.
bahwa moral itu relatif sesuai interpretasi manusia dan konteks zaman. Dulu bagi agama Zoroaster ya itu nggak apa-apa, itu kan bentuk dari ritual. Nah, tapi semakin eh, maju dunia ini, semakin modern, akhirnya orang-orang kan mengetahui bahwa oh ternyata itu tidak sehat dan juga tidak manusiawi. Nah, itu kan moral juga tidak manusiawi. Maka ritual tersebut pun dilarang. Nah, gitu. Gitu ya kalau dari saya. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Non, eh, itu ada pertanyaan dari Kev di chat ya. Mungkin bisa dari masing-masing komunitas untuk menjelaskan berdasarkan ajaran di masing-masing komunitasnya. Saya akan membacakan pertanyaan dari Citanis. Melihat cover buku di sel pertama tadi yang elemen visual sangat beragam, apakah setiap simbol, gambar, atau argumen tersebut mengandung makna atau representasi tertentu yang relevan isi buku? Dijawab oleh Rosana. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya maaf, saya tidak bisa on cam karena sinyalnya tadi mendadak anjlok. Jadi terkait cover ya. Nah, cover kami itu secara simbolis menggambarkan moral baik kepada sesama, yakni manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun di dalam pemilihan setiap elemen itu kami juga istilahnya memiliki makna-maknanya tersendiri. Seperti contohnya itu bunga kemuning atau lebih tepatnya daun bunga kemuning. Ini diambil dari sesaji atau sajen dalam sudut pandang organisasi aliran kebatinan perjalanan. Nah, lambang dari kemuning ini adalah pengetahuan. Sewaktu kecil, pohon kemuning ini biasa dipakai untuk pagar, sementara ketika sudah besar, pohon kemuning ini dipakai sebagai pohon peneduh. Demikian pula dengan ilmu pengetahuan. Sewaktu kecil, kita harus tahu batasan antara yang patut dan tidak patut untuk dilakukan menurut etika dan moral, agar sesudah dewasa ilmu pengetahuan yang kita miliki ini harus bisa digunakan untuk melindungi siapapun yang membutuhkannya sesuai dengan kemanusiaannya. Selanjutnya, di sini juga ada burung mandar dengkur khas Sulawesi Barat sebagai bentuk penghormatan bagi organisasi Mapurondo. Nah, pemilihan burung ini diambil dikarenakan salah satu ciri khas atau sifat unik burung mandar di sini adalah gesit dan terestrial atau hidup di tanah. Jadi diharapkan setiap insan manusia harus hidup layaknya burung mandar dengkur, yakni gesit dan hidup di tanah atau di sini lebih dikaitkan kepada konteks membumi atau tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, ada senjata kabiala. Ini diambil dari senjata khas Sumba Timur sebagai bentuk penghormatan bagi organisasi Marapu. Nah, senjata kabiala ini direpresentasikan sebagai simbol keberanian yang diartikan bahwa setiap insan manusia harus berani dalam berbuat kebaikan dan melarang keburukan sesuai dengan tatanan moral yang berlaku. Selanjutnya, di bagian pinggir kanan dan kiri itu adalah corak kain khas Batak yakni kain ulos mangiring. Nah, ulos mangiring ini adalah salah satu jenis kain ulos khas masyarakat Batak, khususnya Batak Toba, Sumatera Utara. Nama mangiring sendiri secara harafiah berarti saling beriringan atau berkelanjutan yang merefleksikan makna filosofis dari kain ini sebagai simbol kesuburan, harapan, serta keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, kain ulos mengiring juga sering diberikan oleh orang tua atau nenek ke cucu yang baru lahir, terutama cucu pertama. Pemberian ini merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran generasi penerus. Jadi, diartikan jika kita menjalankan moral baik kepada sesama, yakni manusia, hewan, tumbuhan, juga alam semesta,
kita dapat hidup secara beriringan. Selain itu, kain ini juga diambil sebagai simbol bahwasanya moral, layaknya kain ulos ini yang diwariskan dari orang tua ke cucu ini penting sekali agar moral yang sudah diwariskan dari leluhur kita ini terus disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dengan demikian, keseluruhan elemen pada cover ini membentuk narasi visual yang menekankan pentingnya hidup bermoral demi terciptanya harmoni dalam kehidupan bersama. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan Citra. Maaf, Mas Hadi, ini kan udah dijawab sama Bu Rafika. Mau dijawab sama kita lagi atau tidak? Ya, kalau bisa sih ditambahin dari teman-teman. Em, Selain teman-teman mahasiswa, juga ada Pak Andri, ada Pak Angkus, ada Pak Jaya. Mungkin ingin juga urun rembuk begitu Pak terkait tema yang disampaikan teman-teman mahasiswa kali ini. Silahkan jika ada. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ana. Kalau saya lihat ini memang hal yang menarik ya, berkaitan dengan persoalan apa kita diskusi, bahkan berdialektika terkait dengan masalah apa moral gitu ya. Eh, Kalau tadi misalkan dijelaskan terkait dengan moral itu adalah suatu fungsi yang relatif, mungkin saya ada beberapa pendekatan itu bahwa moral bisa juga yang bersifat apa universal ya, dan juga dia juga bisa bersifat sangat kontekstual gitu. Nah, juga kita harus bisa melihat bahwa memang dari beberapa pendekatan nilai moral yang berlaku secara umum dan itu adalah merupakan dasar kesepakatan secara umum. Nah, itu bisa dianggap sebagai moral universal. Tetapi juga kadangkala kan kita juga harus melihat ada beberapa perbedaan dalam meuniversalitaskan terhadap suatu pemahaman. Kalau kita lihat juga memang keunikan di dalam masyarakat kepercayaan itu kan cukup beragam gitu ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang bisa kita angkat menjadi prinsip-prinsip dari moral yang universal, tetapi juga kita bisa melihat berapa prinsip moral yang secara kontekstual sebenarnya tuh. Misalkan dalam kondisi tertentu dan situasi yang sangat spesifik ya. Dalam hal tadi memang terjadi perdebatan antara misalkan sambung ayam, ada suatu pemahaman dari tatanan adat itu memang diperbolehkan karena mengandung beberapa nilai-nilai yang ada. Tetapi begitu kita melihat dari konteksnya yang lain gitu ya, itu memang terjadi perbedaan
pemahaman terkait dengan yang namanya sabung ayam itu, karena implikasinya atau dampaknya bisa menjadikan hal-hal yang negatif gitu ya, seperti itu. Ini juga sangat sepertinya sangat menarik pembahasan mengenai dalam konteks moral ini gitu. Tetapi intinya bahwa relativitas di dalam moral itu tentunya juga kita harus bisa menghasilkan suatu kesamaan dengan nilai-nilai prinsip moral yang sangat universal gitu ya, yang kita bisa ambil itu ada suatu ini. Tetapi juga kita harus hati-hati peningkat pengembangan suatu prinsip moral yang universal itu kadangkala akan meninggalkan ciri khas dari masing-masing prinsip moral yang secara kontekstual seperti itu. Nah, disitulah yang sebenarnya berperan terhadap pemahaman kapan kita memahami itu dalam dasar moral kontekstual dan kapan kita bisa memahami dalam moral universal gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari perjalanan ya mengenai apa yang kita dalam proses belajar ragamnya cukup banyak gitu ya, dari Mapurundo, kemudian juga dari Marapu gitu ya, ada dari Parmalin ya, dan juga cukup menarik dan itu secara kontekstual juga agak unik dan spesifik gitu ya, dan itu tidak ada beberapa hal yang memang tidak bisa diangkat secara eh, apa namanya itu universal. Ya, salah satu contoh mungkin dulu kan pernah mengangkat terkait dengan apa sebenarnya yang dinamakan dengan Tuhan gitu ya. Masing-masing mungkin punya persepsi Tuhan itu tidak boleh dipersonifikasikan gitu. Tetapi juga ada beberapa hal kita perlu karena perlu pendefinisian gitu. Walaupun konteks pendefinisian itu bisa menghadirkan makna gitu ya. Kira-kira seperti itu. Barangkali itu ikut urut rebuknya ya dalam pemahaman ini ya. Kalau saya lihat dari dua dua perspektif, ada yang bersifat universal dan kontekstual gitu. Terima kasih Mbak Ana, dan menurut saya keren lah semuanya ya bisa menjelaskan terkait dengan dialektika mengenai moral ini. Ya, rahayu buat semuanya. Keren. Terima kasih. Ayo, terima kasih Pak. Baik, kepada Izin, Pak Jaya Damanik dipersilahkan. terima kasih. Apa suara saya kedengaran? Baik, kedengaran Pak. Ya, makasih moderator. Citra ya, guru butar-butar ini orang Batak. Ya. Eh, baik, terima kasih atas waktunya. Salam Rahayu untuk kita semua, Horas dari Toba. Oh, Eh, Bang Jaya. ya, izin Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa on off cam ya. Ada kegiatan lain pula ini. Oke, baik. Salam Rahayu Pak Andre, Pak Engkus, sehat Pak Engkus ya. Rahayu, rahayu, Alhamdulillah, rahayu, Pak ada juga Jaya. ini Bu Puja ini ya, Mbak Ana. Ya, terima kasih. Eh, terima kasih juga sama adik-adik mahasiswa yang sudah berkontribusi ya dalam membuat tulisan atau buku eh, terkait dengan pandangan-pandangan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, yang pada malam ini mungkin topiknya itu terkait dengan moral ya. Bagaimana moral menurut pandangan kita masing-masing. Nanti harapan kita setiap adik-adik kami bisa mengungkapkan ya atau memberikan pandangan sesuai dengan kepercayaan kita. Secara umum memang moral itu ajaran tentang baik dan buruk ya, baik dan buruk. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi, baik dari Ibu yang penanggap tadi ya, apa moral itu absolut atau relatif gitu, dan dari mana datangnya moral itu. Nah tentu karena moral itu baik juga versi orang Batak ya atau dari Parmalim, ya memang tentang ajaran tentang baik dan buruk. Nah jadi saya pikir ini relatif ya,
Tapi walaupun relatif seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman yang terdahulu tadi, tapi tetap ada patronnya, ada dasar pengembangan moral itu ya. Nah, ini mungkin yang ada pada beberapa nilai-nilai yang ada pada kepercayaan-kepercayaan sekarang. Ya, jadi baik dan buruk itu tentu kan sesuai dengan konteksnya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu yang tadi ya, Ibu apa ya, yang barusan tadi memberi penjelasan, dicontohkan salah satu agama yang dulu ya. Nah, bisa berubah dia, bisa berubah. Nah, jadi yang jelas moral itu muncul sesuai dengan kebutuhan suatu masyarakat atau komunitas. Ya, kebutuhan untuk dapat bertahan hidup harmonis, baik dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Nah, itu konsepnya. Di sedikit mungkin bisa saya tambahkan dari misalnya kepercayaan Permalim, karena kebetulan saya dari Permalim ya, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu. Kalau di Permalim itu ada istilah, ada namanya adat, ya, adat, ada Habonoron, ya. Jadi adat itu yaitu norma-norma yang berlaku di atau tatanan hidup yang berlaku di dalam masyarakat Batak, yang mana intinya adat itu untuk mencapai kedamaian, damai di antara bukan hanya dalam kehidupan nyata, tapi juga nanti sampai kehidupan roh kita gitu. Jadi itulah tujuan orang melakukan moral atau norma-norma adat tadi, supaya terjadi keharmonisan hidup, ada kedamaian batin dan jasmani gitu. Ada kedamaian batin dan jasmani. Itulah tujuan orang melakukan moral. Jadi bahkan untuk mencapai itu tadi, kedamaian jasmani, batin, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, dengan Tuhan kita, Sang Pencipta, dengan alam, ya. Nah, itu diserahkan kepada masing-masing komunitas. Itu kalau menurut orang Batak. Makanya yang memegang atau yang menentukan moral itu masih layak untuk zamannya, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat supaya tercapai keharmonisan, itu diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Tapi ada yang ada seseorang yang menentukan atau sebagai kontrol ya, sebagai kontrol supaya tidak melenceng jauh sesuai dengan keinginan orang-orang tertentu gitu. Nah, itulah tugas dari seorang raja, pemimpin, kalau di orang Batak. Makanya di orang Batak itu ada sebutan untuk raja. Raja itu Raja Urak Niuhum. Maksudnya di sana raja itu adalah sebagai kalibrasi tindakan-tindakan masyarakat yang agak melenceng karena terkait dengan keinginan gitu, keinginan atau hasrat duniawi. Nah, jadi peran raja itu mengembalikan jika keinginan hasrat masyarakat itu sudah jauh dari nilai-nilai luhur atau nilai-nilai yang kita peroleh dari Sang Pencipta. Nah, kan manusia berusaha untuk memenuhi keinginannya. Itu kebanyakan manusia yang seharusnya manusia itu bukan memenuhi keinginan tapi kebutuhan gitu. Nah, ketika seorang manusia
sudah relatif ingin memenuhi keinginan, nah maka moral itu kadang tertinggalkan atau diubah gitu, atau diubah sesuai keinginannya. Nah, disinilah peran seorang raja jika ada suatu komunitas masyarakat Batak dulu yang sudah mulai atau bergeser nilai moral itu dari nilai-nilai luhurnya, nah maka sang raja berhak meluruskan gitu, meluruskannya. Nah, makanya ada di dalam istilah permalim atau Batak itu diserahkan kepada masyarakat. Artinya dalam bahasa Bataknya begini, baik kamu mah patik nauli patik nadenggan na tahu hanguluan ni halak narame. Nah, maksudnya di sana untuk menjamin terlaksananya moral atau terciptanya moral etika adat di dalam suatu komunitas masyarakat Batak atau dalam satu kampung atau areal yang lebih luas, maka diserahkan kepada masyarakat yang ada di sana yang dipimpin oleh seorang raja gitu. Nah, di mana nilai-nilai etika yang menjadi moral, tatanan moral nanti itu harus menjamin kelayakan hidup orang banyak gitu, bukan orang tertentu, bukan oleh pihak-pihak tertentu, tapi untuk kehidupan orang banyak. Nah, disitulah dirumuskan nilai-nilai etika tadi yang menjadi moral. Nah, jadi moral itu berkembang sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhannya, dan mungkin sesuai karakter manusianya gitu, sesuai karakter manusianya. Nah, misalnya etika atau moral untuk orang Batak atau di Permalim itu tidak dilarang meminum alkohol, tidak ada larangan, artinya di sana di Permalim itu tidak dikenal tidak boleh minum alkohol atau minuman lain yang mungkin kita katakanlah untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Tapi di dalam ajaran Gaumalim itu disebut unang ni inum si inumon si liluhor roha si segai pikiran si gopu holi-holi. Maksudnya yang dilarang meminum suatu minuman dan makanan itu kalau bisa merusak pikiran, bisa merusak badan, bisa membuat seseorang itu lupa diri. Nah, kalau itu baru tidak boleh. Itu yang tidak boleh gitu, itu yang tidak boleh. Jadi tidak langsung diputuskan tidak boleh meminum alkohol atau dilarang minum alkohol, tidak begitu. Nah, jadi disinilah dituntut pemahaman seseorang itu terhadap ketercapaian keharmonisan hidupnya gitu. Keharmonisan hidupnya baik antara sesama kepada manusia, sesama manusia dengan Tuhannya, kemudian manusia dengan alamnya. Nah, jadi itu menurut saya ya, mungkin konsep moral itu ya memang tidak boleh kita katakan itu absolut, tapi dia bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya gitu, sesuai dengan tatanan hidup masyarakatnya. Nah, mungkin itu yang bisa urun rembuk untuk tambahannya kepada adik-adik juga teman-teman yang lain. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Salam Rahayu. Rahayu, terima kasih Amang Jaya Damani. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Jeffrianus Ladulogo. Izin bertanya ya teman-teman, apakah ada tindakan yang selalu salah secara moral, tidak peduli situasi apapun, atau apakah moralitas selalu bergantung pada konteks dan situasi tertentu? Saya akan menjawab. Ya, ada tindakan yang secara umum dianggap selalu salah secara moral terlepas dari konteksnya. Namun, ada juga aspek moralitas yang sangat bergantung pada situasi dan konteks tertentu. Tindakan yang salah secara umum dianggap seperti ada penyiksaan, menyiksa orang lain, baik secara fisik maupun psikologis, merupakan tindakan yang secara universal dianggap kejam dan tidak bermoral. Bisa ditambah dengan Mbak Rosa.
Oke, jadi mungkin sedikit menambahkan. Jadi menurut saya dalam pandangan umum memang ada beberapa tindakan yang secara universal ini dianggap salah ya, seperti contohnya yang sudah disebutkan tadi, menyiksa orang atau membunuh. Nah, tindakan-tindakan seperti ini dianggap melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan ya jelas. Namun dalam banyak tradisi, termasuk dalam ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, moralitas ini tidak selalu bersifat apa ya hitam putih. Konteks dan niat di balik suatu tindakan ini sering menjadi penentu apakah tindakan itu bermoral atau tidak. Misalnya, berbohong itu pada dasarnya dianggap tidak baik, tapi bagaimana jika seseorang ini berbohong untuk melindungi nyawa orang lain dari bahaya? Nah, dalam situasi seperti itu, kemungkinan justru dianggap sebagai apa ya tindakan yang bermoral karena lahir dari kasih sayang dan kepedulian seseorang terhadap sesamanya. Jadi apa ya moralitas seringkali bersifat kontekstual, tetapi tidak semua hal bisa dinilai hanya dari tindakan luarnya saja. Yang penting adalah memahami keseluruhan situasi, niat di balik tindakan serta dampaknya terhadap sesama, baik itu alam juga sesama manusia dan harmoni kehidupan secara keseluruhan intinya. Dengan kata lain, ada nilai-nilai moral yang cenderung universal, tetapi penerapannya ini perlu mempertimbangkan juga konteks dengan secara bijaksana seperti itu mungkin kurang lebih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kev. Apakah moralitas dalam ajaran penghayat kepercayaan berasal dari hukum alam semesta atau dari kesadaran batin manusia sebagai bagian dari ciptaan? Dijawab oleh Mas Rian. Oke, di sini saya akan menjawab. Eh, Kalau bicara soal moralitas dalam ajaran penghayat kepercayaan, sebenarnya ia datang dari dua sisi eh, yang sangat nyambung. Ada aspek yang relate sama hukum alam semesta, kayak prinsip-prinsip menjaga keharmonisan dan keseimbangan yang Tuhan tetapkan. Jadi moralitas di sini bukan hanya cuma soal aturan manusia semata, tetapi juga bagaimana kita selaras dengan alam dan segala isinya. Nah, di sisi lain, eh, moralitas juga tumbuh dari kesadaran batin manusia. Maksudnya gini, eh, tiap orang punya suara hati ya dan nurani yang membawa mereka buat bertindak semacam sesuai kebaikan yang tulus. Jadi, eh, moralitas di sini adalah kesadaran itu jadi semacam kompas personal yang membuat kita bisa menghayati dan mewujudkan moral sesuai dengan ciptaan Tuhan. Intinya sih moral dapat moral dalam penghayat kepercayaan itu perpaduan antara aturan alam eh, dan kesadaran hati manusia sebagai makhluk ciptaan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Rian. Ya, mungkin ada ini Citra eh, karena Mbak Vika di Indonesia Timur ya tinggalnya. Karena Ibu Vika di Indonesia Timur, mungkin ada penutup gitu dari teman-teman presenter eh, dan penutup dari Mbak Vika. Saya dipersilakan. Oke, luar biasa. Terima kasih atas partisipasi aktif para peserta dan jawaban refleksi yang dari para narasumber.
Melalui diskusi ini, kita semakin paham bahwa perjudian bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga sebuah persoalan yang dapat merusak kesetaraan seorang individu dengan sesama dan alam semestanya. Sebelum mengakhiri sesi ini, kami persilahkan Saudara Octavianus, Saudara Yosana, dan Ibu Rafika menyampaikan pesan atau kesimpulan penutup. Baik, saya aja yang mulai ya. Mungkin teman-teman yang lain masih butuh waktu. Kalau dari saya sih sebagai penutup, saya cuma mau eh, apa menekankan yang disampaikan dari teman-teman yang lain juga, Bapak siapa tadi? Bapak Andri mungkin ya, bahwa oh ya oke, em, moralitas itu ada yang mungkin berhubungan dengan norma agama dan sebagainya, dan bahwa em, moral itu relatif, dapat berubah sesuai dengan kebutuhan zaman atau kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang saya tadi sangat ingat ya dari tanggapan Bapak dan juga teman-teman yang lain. Dan satu hal terakhir, bahwa meskipun nilai moral itu bisa bervariasi dari individu lain ataupun dari kelompok atau masyarakat satu dan yang lainnya. Tapi saya rasa dari hasil diskusi kita ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa selain moral itu datang dari agama, ya, dari kepercayaan, manusia sendiri juga memiliki kesadaran tentang apa itu moral. Meskipun mungkin tidak secara langsung disebutkan bahwa ini adalah moral A, ini adalah moral B, tapi manusia itu mempunyai kemampuan untuk menyadari itu secara natural. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu. Bisa ditekan kepada presenter. Mungkin langsung ditunjuk aja Citra siapa dulu gitu. Oh, boleh. Eh, kepada Mas Pian, boleh dimulai, Mas? Eh, sebagai kata penutup dalam webinar Beda Buku kita pada malam hari ini yang mengangkat tema konsep moral dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saya ingin mengajak teman-teman semua eh, untuk merenungkan betapa pentingnya moralitas sebagai fondasi dalam kehidupan beragama dan kebangsaan. Moral bukan hanya sekedar aturan atau norma, tetapi juga panggilan hati yang mengarahkan kita untuk hidup selaras dengan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh kepercayaan kita. Semoga dengan pemahaman yang kita gali bersama pada malam hari ini dapat memperkuat komitmen kita dalam menerapkan moralitas yang tulus dan berbasis sehingga kita tidak hanya menjadi pribadi yang baik, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua peserta. Semoga dengan webinar pada malam hari ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Rosa. Baik, jadi sebagai penutup dari saya mungkin setelah membahas mengenai moral tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa moralitas
Ini tumbuh dari relasi antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, alam, dan kekuatan transandental seperti itu. Dan saat ini, eh, saat kita mampu memperlakukan orang lain dengan hormat, menjaga keseimbangan alam, dan jujur pada nurani sendiri, saya rasa dari situlah moral hadir bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai wujud cinta dan kesadaran. Dalam dunia yang terus berubah seperti sekarang ini, moral adalah kompas yang menuntun agar kita tetap menjadi manusia utuh dan bertanggung jawab. Mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih atas penegasan dan pesan moral yang begitu kuat dan menyentuh. Apa yang kita dengar malam ini benar-benar terasa lebih dari sekedar diskusi intelektual. Ini adalah ajakan untuk menengok kembali nilai-nilai yang mungkin mulai kita abaikan, sekaligus panggilan bagi nurani kita untuk lebih sadar dan peka terhadap realita di sekitar. Tak terasa, kita telah di ujung acara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atas perhatian dan partisipasinya, serta atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat membantu. Dan tentu saja, apresiasi yang setulusnya kami sampaikan kepada kedua narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan malam ini. Topik mengenai perjudian, baik yang bersifat konvensional maupun digital seperti judi online, sering dianggap sebagai urusan pribadi. Namun, seperti yang telah kita diskusikan bersama, dampaknya tidak berhenti pada individu saja, tetapi juga menyentuh keluarga, masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa. Disinilah pentingnya nilai-nilai moral yang bersumber dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai tersebut menjadi penuntun dalam membuat pilihan hidup yang bertanggung jawab, adil, dan berlandasan pada kebaikan bersama. Sebagai tambahan, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin memperdalam pemahaman dari diskusi kita malam ini, seluruh materi telah disusun secara lebih lengkap dan komprehensif. Dalam buku konsep moral, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, buku ini tidak hanya memperluas sudut pandang kita tentang hubungan antara dan kepercayaan, tetapi juga sumber refleksi yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan etika di tengah kehidupan modern. Kami sangat menganjurkan untuk menjadikan bacaan selanjutnya sebagai bekal dalam menerapkan nilai-nilai moral kehidupan sehari-hari. Saya, Citra Marcelina Butar-Butar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan saya kembalikan acara ini kepada Saudara Memek selaku MC kita malam ini. Jangan lupa foto ya. Kenapa Ibu, Mak? Jangan lupa foto. Mbak Ana udah gak sabar pengen foto bersama. Iya, Bu, baik, Bu. Baik, terima kasih kembali kepada moderator. Tiba saatnya kita di ujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Kemudian kami mengingatkan kembali bahwa eh, kami mempromosikan tentang buku tentang konsep moral ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohon kepada para peserta untuk mungkin. Nih, Usam. Mantap Mas Lucu kali, di mana nih? mantap kali. Iya.
Dihitung dari aku ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam Bu Ana. Kalian mantap. Selamat Rahayu, Rahayu. Rahayu, rahayu. Bagus, keren, keren, keren. Selamat malam Sukses semuanya. kalian, doa, Rahayu. luar biasa nih. Bu Ana. Ini berkat berkat Mbak Ana nih, Bu Ana nih, luar biasa saya. Dia siapa sih, Pak? Ah, itu dorongan juga Mas Anju nih. Siapa dia? Oh, siapa dia? Silakan mau Oke, perkenalkan Kak. diri. Ini teman-teman keren banget loh. Keren banget sih saya melihat kalian sana. Jika tentu saja. Mantap, Kang Andri. Luar Ya, biasa. ya. Mantap juga deh, Mas Anju. Oke, Kamis depan siap ya. Kapan lagi? Nanti kita Ini kita kita share. nggak meninggalkan tempat kayaknya ya. Kita mau tetap di sini kayaknya. Ya, ya. Oke, Octavianus mantap ya. Putra. Luar biasa. Oke, Halo mantap sih. Bang. Ya, Memek Hermes keren juga jadi moderator ya. Citra juga ya. Sukses buat semuanya. Ada Randu Hau ya, Tavia Fian ya. Ya, makasih Pak. Sama ya kita tunggu bukunya ya. Segera kita lelang dia. Siap. Oke. Gimana kalau kita Nah, tutup? oke, makasih Mas Sanju buat semuanya ya. Baik. Baik. Pegangan ya, pegangan. Makasih, makasih. Makasih.